Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Hadirin sekalian yang ulun hormati dan ulun muliakan, para siswa-siswi madrasah yang selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang soleh dan solehah yang berhadir, para ustadz dan ustazah dewan guru yang saya muliakan, para kepala madrasah yang berbahagia, para kepala kantor Kementerian Agama, bir khusus tuan rumah, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut beserta jajarannya, Kabaktiu, para kepala bidang pendidikan madrasah, hadirin sekalian yang saya hormati, para alim, para ulama yang saya menghormati dan saya takdimi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahimnya, sehingga kita bisa berhadir dalam kajian virtual yang ke-65 ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mari kita selalu berdoa kepada saudara-saudara kita yang masih sakit, yang juga ujur, tidak bisa melaksanakan tugas. Kemudian kita juga mendoakan kepada saudara-saudara yang telah wafat, yang telah meninggal, saudara-saudara kita, selalu dirahmati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kebahagiaan, keberkahan dalam kuburnya. Kemudian kita doakan juga selalu kepada presiden kita, wakil presiden kita yang mulia, yang terhormat Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga beliau bisa melaksanakan tugas-tugas yang mulia selaku pemimpin negara yang dirahmati dan diberkahi Allah. Dan kita doakan gubernur dan wakil gubernur kita selalu mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terkhusus kepada Bapak Menteri Agama kita, Bapak Yakut Khalil Qomas, selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah, kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas yang mulia ini. Para bupati, para kepala kantor, Kabaktiu, dan para kepala bidang, seluruh ASN Kementerian Agama Kalimantan Selatan selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada subuh pertemuan yang ke-65 ini, sebagaimana kita melanjutkan dalam salah satu kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuzi. Beliau mengatakan, seorang penuntut ilmu harus mampu bersabar menghadapi berbagai ujian. Jadi anak-anakku sekalian, siapapun yang menuntut ilmu itu penuh dengan cobaan dan ujian. Baik ujian bosan, seperti hari ini juga kita juga bisa bosan begitu. Atau juga pada saat kita mengikuti pembelajaran di
kelas kita, di madrasah kita, kita juga akan mengalami cobaan dan ujian. Mungkin gurunya tidak pas, mungkin ruangannya panas, mungkin situasinya mengantuk dan lain-lain, termasuk juga pada subuh ini. Hadirin sekalian, sebagaimana Al-Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim mengatakan, Khazainul muna ala qanitiril mihani. Perbendaharaan cita-cita itu terletak pada banyaknya ujian. Nah, jadi kalau kita bercita-cita, itu jelas ada ujian. Dan dalam Al-Quran juga menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanu wa hum la yuftanu. Tidak dikatakan orang beriman, dia mengatakan beriman, tetapi dia akan diuji coba. Jadi dalam hidup ini, selama di dunia ini, pasti ada ujian. Jadi ujiannya mari kita bersama-sama, kalau dalam kantor kita, bersama-sama rakat kita, perbedaan kita, solid kita, sinergi kita. Jadi kalau ada masalah, mari kita selesaikan secara baik-baik dan dimusyawarahkan secara arif dan bijaksana. Hadirin sekalian, perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ingat, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku kabarkan kepadamu semuanya dengan jelas, kata Imam Ali bin Abi Thalib yang dinisbahkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu kecerdasan. Jadi aku akan kabarkan dengan jelas bahwa kecerdasan, kemauan, kesabaran dan bekal, harta, dan arahan guru dan waktu yang panjang. Jadi ada 6 perkara yang dihadapi orang yang menuntut ilmu, yaitu dia harus cerdas. Maka meskipun dia pada saat dia bodoh, tapi dia bercita-cita cerdas. Dia punya kemauan, dia tidak punya kemauan, dia malas dikerasi. Memang murid-murid kita pada saat tertentu kita harus dorong, kita disiplinkan. Dan harus ada nilai kesabaran. Jadi itu juga ujian. Dia malas, dia tidak sabar, harus sabar. Kemudian dia juga harus melakukan perbekalan. Maksudnya dia punya kemampuan. Kalau dia tidak mampu, maka disebut dengan bantuan beasiswa atau ada orang tua asuh. Ini adalah salah satu solusinya. Jadi memang menuntut ilmu itu memerlukan perbekalan atau harta. Kemudian memerlukan arahan guru. Jadi guru itu harus mengarahkan terus kepada muridnya. Tidak ada waktu yang tidak diarahkan. Karena murid itu harus dibimbing. Wahai para dewan guru, wahai para kepala madrasah, pian-pian mempunyai tugas yang mulia adalah mengarahkan murid, selalu memberikan nasihat. Kun aliman, menjadi orang yang berilmu pengetahuan, itu adalah orang yang tertinggi. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au mukhiban wala takun khamisan. Jadi orang-orang yang menjadi guru itu adalah orang-orang yang berpredikat tinggi. Dan memerlukan waktu yang panjang, menuntut ilmu ini panjang. Kita lihat, yaitu kalau madrasah ibtidaiyah selama pembelajarannya adalah dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun. Madrasah sanawiyah dari kelas 1, 2 dan 3 tahun, dan madrasahnya 3. Jadi memang memerlukan yang panjang. Jadi memerlukan yang panjang, siapapun yang menuntut ilmu dia memerlukan sesuatu yang perlu dikawal. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini juga di dalam Al-Hikam juga mengatakan, dari seorang murid ia terus berusaha memberikan, jadi memberikan makanan dengan zikir-zikir kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya,
bukan memberi makanan yang sudah menjadi kewenangan Tuhan. Jadi kepada para guru, kepada para ustadz, murid-murid kita ini diarahkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa dengan membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran, bisa dengan membaca Asmaul Husna, bisa dengan membaca zikir. Ini adalah makanan rohani. Dan mohon maaf, para kepala madrasah, para guru, ini adalah makna bimbingan edukasi rohaniah dalam Al-Hikam ini. Jadi saya sangat bangga kepada para kepala madrasah, kepala guru, sebelum memulai pembelajaran itu dibacakanlah doa-doa dan membaca Al-Quran dan zikir. Ini adalah ruhnya, makanan ruhnya, sehingga ini akan membimbing anak-anak kita. Hadirin sekalian, buta mata hati, maknanya hatinya tidak bisa melihat berbagai perkara maknawi, sebagaimana mata dapat melihat perkara-perkara indrawi. Jadi yang dibimbing itu adalah hati dalam Al-Hikam ini. Dalam hikmah itu Ibnu Athaillah Askandari menggunakan lafal kegigihan untuk menyatakan bahwa mencari rezeki yang dilakukan sekedarnya. Jadi anak-anak kita itu untuk makannya itu tidak boleh menjadi prioritas, tapi zikir, membaca Quran dan lain-lainnya itu. Nah ini kan berbeda dengan sekolah modern begitu. Dia mengutamakan makanan, minuman. Tapi kalau makna sebenarnya adalah zikir dan mengingat Allah itu untuk anak-anak kita. Karena memang itu diajarkan. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, untuk menyatakan rezeki yang dilakukan sekedarnya tanpa kegigihan dilarang bagi seorang murid karena tidak menyebabkan buta mata hatinya. Jadi dia terlalu kenyang juga makan. Jadi kalau sekolah-sekolah yang boarding school atau anak-anakku yang mondok, itu tidak boleh terlalu kenyang anak-anak itu makan. Karena ini memang ada ajarannya begitu. Hadirin sekalian, kemudian di dalam Al-Hikam saya ingin sampaikan, jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa, karena dia menjamin pengabulan doa sesuai dengan pilihannya, bukan sesuatu pilihanmu pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Jadi kita berdoa, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da' ijada'an falyastajibu lahu. Jadi doa ini kita disuruh berdoa kepada Allah. Dan jangan sampai para sahabat mengatakan, yang aku takutkan adalah aku tidak berdoa lagi. Meskipun doaku itu tidak dikabulkan Allah, meskipun doa itu tidak dikabulkan Allah, tapi orang yang tidak berdoa itu, dia berarti menjauh dari karunia Allah, dari rahmat Allah. Jadi hadirin sekalian, anak-anak sekalian, maka kita ini selalu berdoa kepada Allah. Selalu memohon dan bermunajat kepada Allah. Karena dia menjamin pengabulan doa itu sesuai dengan pilihannya, Allah yang akan memilihnya. Bukan sesuai pilihanmu pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Nah, jadi kita tidak akan capek begitu, tidak akan susah begitu, karena memang doa itu adalah bersamaan dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sekali lagi, doa itu adalah bersamaan dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak manusia. Karena bersamaan itulah kamu akan menikmati doa itu diijabah Allah dan dikabulkan Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, doa yang pengabulannya ditunda mungkin lebih baik bagi seorang murid daripada doa yang pengabulannya disegerakan. Karena bisa jadi penundaan doa itu ditujukan agar ia semakin bersungguh-sungguh. Nah, jadi meskipun tidak pernah dikabulkan, tetap kita, tapi yakin dalam kehidupan ini ada doa-doa yang diijabah Allah begitu. Sehingga dalam situasi itu biasanya setan akan datang dan membisikkan, jika benar tekadmu kuat
Tuhanmu pasti sudah mengabulkan doamu, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaanmu yang buruk, dan mewujudkan segala keinginanmu, sehingga sang murid pun tidak sadar bahwa ditundanya pengabulan doa itu adalah lebih baik baginya. Nah, jadi setiap doa yang belum dikabulkan, itu ada makna hikmah, ada makna yang terkandung. Allah lebih tahu, Allah lebih mengetahui, Allah lebih menguasai, Allah lebih mengetahui masa depanmu. Doa yang tertunda itu bisa jadi ditundanya pengabulan doa tersebut disebabkan oleh sifat buruk sang murid atau kita yang terlalu banyak dan tidak bisa dihilangkan kecuali dalam waktu yang lama, sehingga mujahadah, sehingga riyadhah kita yang dilakukan masih belum berpengaruh pada pengabulan doa-doa kita. Mungkin sholat kita belum benar, mungkin wudhu kita tidak tepat, mungkin dosa kita dengan orang tua masih ada, mungkin dengan tetangga kita belum selesai, mungkin dengan makhluk lain-lain ada yang keliru. Maksudnya dengan makhluk yang lain, apakah itu dengan makhluk binatang, dengan kucing, dengan nyamuk dan lain? Ada sikap-sikap kita yang tidak pas, yang menjadikan doa kita itu tertunda. Orang arif mengemukakan alam ini dengan tanah yang dipenuhi dengan tumbuhan berduri. Kadang durinya besar dan banyak sehingga sulit dilalui, bisa dihilangkan. Demikian pula sifat-sifat jiwa yang buruk dan berjumlah banyak, sehingga untuk menghilangkan membutuhkan waktu lama dan perjuangan. Terkadang sifat-sifat itu tidak terlalu buruk dan hanya sedikit, sehingga tidak perlu waktu lama dan perjuangan yang panjang untuk membersihkannya. Ketika tujuan utama seorang murid atau kita adalah menghilangkan sifat buruk jiwa, meski dengan memakan waktu lama dan berakhir di ujung usia, semua penderitaan, semua perjuangan dalam al-hikam ini, selama itu tidak seberapa dibandingkan dengan tujuan utama, adalah rahmat karunia Allah. Orang boleh miskin di dunia, orang boleh papa di dunia, orang bisa rendah di dunia, tapi dia mulia di sisi Allah, karena memang dia terlahir begitu. Tetapi jangan lupa, doa selalu dipanjatkan kepada Allah. Doa yang diijabah Allah bersamaan dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Semoga kita mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ila hadratin nabiyyin mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al yawmana li alayka dhakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika wa qadarika minas sabirin min al-halal al-marzuqin wa 'anil haram wasumin wa fil jinani muna'imin wa 'anil niran mub'idin wa ila wa wajhika nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nazilil mutamati'in. Radallahu alaika maradan jamila, radallahu alaika maradan jamila, radallahu alaika maradan jamila, wa la taj'alil syaitan 'alaina bis-sayril halal, wa la 'indal mamat, wa la qablahu wa la ba'dahu qaida wa la sabila.
وأثبتنا اللهم على قراءة هذه وغير ثوابا جزيرا وعزما كعزما، وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل الله سما ما قرأنا وكبره وحلله زيادة أكرم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان ليوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة مجتهدين مقلدهم في الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب القرآن العظيم من أجلهم وجهة من تعلم بهم وبأسمائهم يوم لنا يا رب العالمين، ثم إلى أرواح من جداهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحمني جميعا برحمتك واسكنا وهم بفسح جنتك ومرضوانك ودكرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقضي دزرنا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جنت وفنا وأن رضينا ولا تحين بغفلة ولا تعودنا على غيره وجعل آخر كلامنا الدنيا عند النهاية جلنا قول لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله. أحينا عليها يحيي وأمتنا عليه مميت وبعثنا من قبور يبعث وانفعنا وارفعنا بها يوم إلا من أطى الله بقلب سليم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل وولي مشي من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وكان كائنات بعلمك وعلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين، وإلى أرواح سادة أهل مولى السبكة والبكي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الأكبر إلى الأكبر ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغبط إلى العبادة ومن الفطر إلى الاجتهاد ومن الخجل إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجر إلى العدل. اللهم أعنا على الدين بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع جلك المبدئ إلى رضاك المنهي إلى جنتك منسوب جلك بنزرك وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.